Bab 3795. Tidak bisa melarikan diri, tidak bisa membunuh lawan. Bang bang bang. Naga api dan cahaya pisau tidak bisa menghentikan roh binatang, dan kelompok roh binatang bergegas langsung ke depan Erikin. Meskipun roh-roh yang hampir mirip iblis monster ini tidak mampu menggunakan ilmu sihir, tapi begitu dihantam oleh kekuatan kuat dari tubuh Taois mereka, Erikin juga hampir jatuh ke tanah. Erikin, jika kamu tidak mampu bertahan, gunakan saja jurus Buddha melarikan diri. Menurutku bahkan jika kamu menggunakan teknik ini di ruang ini, kamu juga seharusnya tidak akan diteleportasi keluar. Melihat semakin banyak roh binatang di sekitarnya, Erikin seperti jatuh ke dalam rawa. Dan Iblis Fu juga dipenuhi keringat dingin. Jika segel dihancurkan, Erikin tidak akan bisa masuk rapat terbesar, namun untuk membuka segel transmisi, juga sangat membutuhkan ruang yang stabil, jadi situasi saat ini jelas tidak cocok. Jurus Buddha melarikan diri. Apakah kamu yakin jika aku menggunakannya di sini, aku tidak akan diteleportasi keluar? Erikin menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Menggunakan benda ini sama saja dengan mengikuti pertaruhan, dan masih baik-baik saja jika pertaruhannya menang, tetapi jika pertaruhannya kalah, usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tampaknya memang tidak mudah untuk merebut energi bintang fajar dari tangan Pangeran Klan Rock. Kultivator klan Kaisar seperti ini memiliki terlalu banyak harta di tangan mereka. Seekor burung rock yang tidak tahu dibentuk dengan cara apa, sudah dapat membangunkan roh binatang dalam jarak 100 mil. Dia bahkan belum pernah mendengar metode seperti ini sebelumnya. Selain lolos keluar, sebenarnya bukan tidak punya cara lain. Setelah mengambil kesempatan untuk menerbangkan roh binatang 5 pola yang melesat ke depannya dengan bayangan tinju berwarna emas, mata Erikin terlintas rasa tak berdaya. Tampaknya dia pada akhirnya masih harus menggunakan benda kecil itu. Pertama, dia mengeluarkan belasan cahaya pisau, dan mengguncangkan semua roh binatang di sekitar untuk mundur. Erikin mengayunkan tangannya dan mengeluarkan kabut tebal, yang seketika menyelimuti area ratusan meter di sekitar, dan menghalangi pandangan kelompok roh binatang itu. Segera setelah itu, sesosok muncul dari kabut dan terbang menuju langit. Kaum! Roh binatang ini melihat sasarannya, dan segera terbang tinggi. Dalam beberapa napas, sosok itu dihancurkan dan berubah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Dan di dalamnya, sepotong batu teknik giok juga jatuh ke tanah. Benda ini entah apakah mampu menyembunyikan deteksi dari kelompok roh binatang. Dengan bersembunyi di ruang pemurnian obat, Erikin dan Iblis Fu mengamati sekeliling mereka dengan cermat. Setelah merusak boneka, kelompok roh binatang ini tampak tidak berdamai, atau menyadari bahwa mereka tidak berhasil membunuh Erikin, jadi mereka terus mengamati sekeliling sambil mengaum. Erikin, bahkan jika kita benar-benar bisa menyembunyikan diri dari hal-hal ini, kita pun tidak bisa bergerak selanjutnya. Bagaimana kita bisa pergi? Tanya Iblis Fu. Apakah kamu lupa? Penatua Wu dan Hari Song sebelumnya pernah menyebutkan bahwa kelompok roh binatang ini akan berembun paling lama 2 jam, dan kemudian mereka akan menghilang bersama dengan bunga bintang fajar. Bahkan jika meski targetnya hilang, kelompok roh binatang ini juga tidak akan menghilang lebih cepat, tetapi bukankah kita hanya perlu menunggu 2 jam? Kata Erikin. Tapi kita harus melihat apakah kita bisa lolos dari deteksi kelompok roh binatang ini. Erikin memperhatikan bahwa kelompok roh binatang ini tidak berhenti sama sekali, tetapi seperti anjing pemburu yang kehilangan sasaran, mereka mulai menggoyangkan hidung mereka dan mengamati sekeliling.
prak. Selama percakapan antara keduanya, ruang teknik giok telah jatuh ke tanah bersama dengan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Eric Kin dan Iblis Fu juga menatap gerakan di atas. Ini sedikit aneh, kelompok roh binatang ini sepertinya telah memutuskan bahwa kamu belum pergi, dan mereka sama sekali tidak bersedia untuk menghilang begitu saja, kata Iblis Fu sambil menggertakkan giginya. Eric Kin juga mengerutkan kening, dan kemudian dia melihat bahwa sebagian kelompok roh binatang telah mendarat ke tanah, dan mereka mulai memeriksa berbagai pecahan boneka. Sialan. Ketika melihat seekor roh binatang berjalan ke arahnya dengan matanya berbinar-binar kegirangan, Eric Kin memarahi diam-diam dan tiba-tiba menunjukkan sosok sendiri. Dia mengeluarkan pisau Yu Yang untuk menyapu secara miring, dan memotong roh binatang itu menjadi kabut langsung dengan sebuah serangan. Lalu Eric Kin bangkit dari tanah dan melarikan diri ke kejauhan lagi. Melihat kemunculan Eric Kin, para roh binatang sangat marah, dan bergegas menuju Eric Kin lagi. Ruang teknik giok ini hanya bisa menyembunyikan jejak kita, tapi tidak bisa menahan deteksi monster-monster ini. Akan sangat baik jika punya cara untuk membuat kita tidak terdeteksi hal-hal ini. Setelah mulai melarikan diri lagi, Iblis Fu berpikir dalam hati. Tidak dapat terdeteksi. Ketika Eric Kin mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu dia menepuk kepalanya dengan menyesal. Benar, dia benar-benar bodoh. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Jika dia mengeluarkan hal-hal kecil itu, bukankah dia akan dapat menyembunyikan jejaknya sendiri? Hati-hati, di depan ada dua roh binatang 6 pola. Iblis Fu berseru. Eric Kin menyipitkan matanya dan mengulangi trik lamanya. Pertama, awan asap menghilang, dan kemudian sebuah reiki langsung menghantam ke tanah. Dengan memanfaatkan pasir dan batu untuk beterbangan, asap dan debu terbang di mana-mana, dan pada saat inilah sosok Eric Kin menghilang lagi. Kali ini, Eric Kin kembali memasuki ruang teknik giok lagi, namun di luar teknik giok malah terbungkus selapisan serangga beracun transparan. Air Reiki Sky Eater. Untuk membudidayakan hal-hal kecil ini, dia telah menghabiskan banyak usaha. Tapi Sky Eater jenis ini memiliki kemampuan serangan yang sangat lemah, dan sebagian besar dari beberapa efek yang telah diteliti semuanya terkait dengan kemampuan dukungan. Di antaranya, air Reiki Sky Eater dapat mengisolasi bagian dalam dan luar, dan memblokir pancaran atau penetrasi Reiki. Ribuan air Reiki Sky Eater membungkus ruang teknik giok dengan sangat rapat. Untungnya jumlah energi Reiki air yang dia dapatkan cukup banyak, kalau tidak jika jumlahnya hanya seratusan seperti Sky Eater Reiki emas, kemungkinan besar tidak dapat membungkus ruangnya dengan rapat. Sementara untuk alasan mengapa Eric Kin memilih untuk menggunakan ruang pemurnian obat tapi bukan permata, itu karena ruang teknik giok cukup keras, bahkan jika ditemukan oleh roh binatang, dan ditampar atau menemui sedikit kecelakaan, itu juga bukan masalah besar. Sebaliknya, ruang permata bisa digunakan sebagai tempat seperti ruang penyimpanan, tapi ruangnya tidak cukup kokoh. Kalau misal langsung dihancurkan oleh orang lain dari luar ruang, kultivator di dalamnya akan mungkin terkoyak langsung oleh ruang hampa. Ini juga alasan mengapa kultivator biasa enggan masuk ke dalam ruang kecil yang tidak akrab ini. Tapi kali ini, Eric Kin cukup beruntung, ruang teknik gioknya jatuh ke dalam retakan tanah yang muncul karena cahaya emas yang terhambur burung rok sebelumnya. Eric Kin menahan napas dan mengamati sekeliling dengan cermat lagi kali ini. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dan roh binatang yang mengejarnya sama seperti sebelumnya, mulai melihat sekeliling dengan cemas.
Sekelompok roh binatang tidak menemukan apapun di udara, jadi mereka juga mulai mencari di antara pasir dan batu. Dan segera, sebuah roh binatang 6 pola datang ke tempat persembunyian ruang teknik giok secara kebetulan. Detak jantung Erikin secara tak terkendali mempercepat banyak. Roh binatang di depannya ini adalah yang terkuat di antara roh binatang yang sedang mengejarnya. Jika dia masih dapat ditemukan oleh roh binatang ini di bawah perisai pembungkusan air Reiki Sky Eater, maka dia tidak akan dapat melarikan diri dan juga tidak mampu melakukan pembunuhan nanti. Dia harus benar-benar mempertimbangkan untuk mengambil beberapa risiko. Roh binatang itu menundukkan kepalanya, napasnya hampir menyembur ke atas ruang teknik giok. Napas mengayunkan tanah dan rumput liar di sekitarnya, yang terus-menerus tertiup hingga bergerak. Selanjutnya, roh binatang itu menatap curiga ke tempat teknik giok berada. Matanya menunjukkan sedikit keraguan, tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang tidak dipahaminya. Erikin, apakah kita sudah ketahuan? Di tempat ini, pasir dan rumput liar bisa tertiup hingga bergerak oleh napasnya, namun hanya ruang teknik giok yang tetap tidak bergerak. Roh binatang itu terus menatap mereka, membuat suara iblis Fu agak bergetar. Jangan cemas, hal-hal ini bukanlah kultivator. Cara berpikirnya berbeda dari kultivator kita, jadi cara mereka memahami lingkungan juga seharusnya berbeda dengan kita. Bersambung.